Ya, shalom kekasih Tuhan. Di dunia ini punya banyak sekali pilihan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita dan di depan mata kita. Dan selalu berhubungan dengan yang namanya sikap hati. Dalam berumah tangga ada banyak persoalan, pilihan solusinya juga banyak. Dalam pekerjaan ada persoalan, pilihan solusinya juga banyak. Dalam memilih pasangan hidup juga kita diberikan banyak pilihan untuk kita bisa milih salah satu dari mereka. Dan dalam pelayanan pun juga itu banyak tantangan dan masalah. Dan selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan sebagai solusi yang mana yang harus kita pilih. Dan cara kita memilih selalu berkait dan selalu terkait dengan apa yang telah menjadi fokus dalam pikiran dan hati kita. Kita Anda salah fokus, maka Anda akan juga salah memilih. Juga dalam menjalani kehidupan kekristenan kita ini, apa yang menjadi fokus saudara, itu akan menentukan langkah pilihan arah kehidupan saudara. Orang yang di hatinya pengen jadi dokter, dia akan selalu mengarah kepada perjalanan bagaimana dia menjadi seorang dokter. Mulai dari jurusan SMA-nya mengambil jurusan IPA, kemudian dia mengambil fakultas kedokteran, lalu dia banyak membaca buku-buku berhubungan dengan medis, sampai dia menjadi dokter. Ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan juga demikian. Mulai belajar tentang hal-hal yang sifatnya rohani, dan akhirnya menjadi orang yang memilih sekolah teologi, dan juga mencari bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan kerohanian, sampai akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan dengan sekolah bagaimana dididik menjadi seorang pendeta. Dan banyak hal lagi. Demikian juga dalam kehidupan setiap saudara dan saya, khususnya dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Hidup kita ini diperhadapkan dengan banyak kesulitan. Anda lihat di sekitar kita ini, ada banyak medan-medan berat yang harus kita atasi untuk mengatasi bagaimana kerasnya tanah, kerasnya bebatuan. Pakai cangkul bisa, pakai linggis bisa, tapi lebih bagus lagi kalau pakai eskavator ini. Nah, itu kan dari banyak pilihan antara linggis, cangkul, ya kemudian eskavator, mana yang kita pilih? Mana yang paling efektif, mana yang paling berhasil? Ditentukan dari bagaimana cara kita menentukan tujuan kita, maka membuat kita memiliki fokus kehidupan ini. Itu makanya jadi orang percaya, jangan sampai salah fokus kehidupan ini. Kalau kita salah fokus dalam kehidupan ini, ada orang yang berfokus kepada materi, sehingga orientasinya selalu harga diri. Ada yang fokusnya kepada bagaimana pemenuhan kebutuhan materi, dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Selama kita hidup, kebutuhan pasti ada. Tapi bukan berarti kita berfokus kepada kebutuhan. Berfokuslah kepada pribadi yang sanggup mengatasi segala kebutuhan saudara, yaitu pribadi kepada Tuhan. Itu makanya jemaat GBI Pasar Baru, Betania Ministry di Jambi, serta GBI Clear Kota Bontang harus belajar memahami bagaimana hidup kita ditujukan kepada satu kehidupan yang memahami hidup yang berfokus kepada Kristus. Sehingga kalau ada tantangan, kerasa kehidupan, kemudian ada pergumulan dalam kehidupan setiap kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Sama seperti eskavator ini. Bagaimana dia bisa mengatasi beratnya tanah, sehingga tinggal sekali keruk dengan menggunakan eskavator, maka semuanya menjadi baik. Semuanya menjadi lebih mudah, karena ada satu alat yang bermanfaat untuk mengatasi kerasnya tanah dan kerasnya bebatuan ketika menggunakan eskavator ini. Itu sebabnya Bapak Ibu harus belajar dalam kehidupan ini, apa yang kita fokuskan hidup kita menentukan cara kita mengatasinya. Nah, demikian juga kita bisa berkata dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan minta pada kita dua hal. Mata kita harus tertuju kepada Yesus, dan kemudian ingat selalu akan Dia, ingat selalu akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kekasih punya persoalan, gesekan dalam rumah tangga, gesekan dalam pelayanan, kita akan bisa punya sikap hati yang baik kalau mata kita tertuju kepada Yesus. Kan semuanya terjadi atas seizin Tuhan dalam kehidupan kita. Mau masalah pekerjaan kah, tagihan macet kah, masalah rumah tangga kah, masalah studi kah, masalah dalam pelayanan kah, orang berjanji lalu mengingkarinya, kemudian saudara dalam gesekan, dalam pergumulan, itu semua terjadi atas izin Tuhan. Nah, kalau sikap hati kita ini tertuju kepada Yesus, maka kita nggak akan salah reaksi, kita bisa bereaksi tepat. Dan waktu kau bereaksi tepat, itu tercatat dalam kitab yang ada di sorga, sehingga Anda menjadi kehidupan yang Wahyu pasal 20 bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita pada kita berdiri dalam tata kasih pengadilan Kristus. Kenapa? Kita selalu ingat akan Tuhan. Hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan kok Bapak Ibu. Itu makanya Tuhan ngajarin buat kita untuk memahami kehidupan seperti pribadi yang disebut dengan Maria.
Dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai yang ke-42 dijelaskan di sana, ketika Marta komplain kepada Yesus tentang keadaan Maria yang hanya cuma duduk di kaki Tuhan, sementara Marta sibuk sekali melayani Tuhan, dia komplain. Nah, zaman sekarang kan juga begitu, banyak orang melayani Tuhan, banyak orang melaksanakan aktivitas, tapi dengan omelan, dengan gerutuan. Itu orangnya fokusnya kepada diri sendiri. Beda sama Maria. Dia duduk di kaki Tuhan, fokusnya kepada Yesus. Dia nggak pernah komplain dan nggak pernah sibuk dengan bantahan-bantahan yang menimpa kehidupannya. Dan yang paling penting begini, kata-kata Tuhan Yesus kalimat terakhir, Marta, Marta, kau menyibukkan diri dengan banyak hal. Tapi Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Nah, lihat Bapak Ibu, apa sih dalam dunia ini yang bisa diambil? Ada yang baik, ada yang terbaik. Berumah tangga itu baik, tapi membangun rumah tangga bahagia itu yang terbaik. Jadi orang Kristen itu baik, tapi jadi orang Kristen yang berdampak dan mau melayani itu yang terbaik. Nah, fokus kita itu apa sekarang ini? Kalau fokus Anda tentang Yesus, maka akan selalu belajar memberi yang terbaik. Dan itu bagian yang tidak dapat diambil. Semua di dunia ini bagian yang bisa diambil. Anak kita bisa diambil, nikah sama orang lain kan diambil, keluar dari kita. Kesehatan kita bisa diambil, jabatan kita bisa diambil, pangkat kita bisa diambil, usaha kita yang ada bangga-banggakan, sukses maju mungkin segala macam, suatu waktu bisa diambil, bisa digoncangkan. Tapi bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil adalah bagaimana kita punya kedekatan dengan Tuhan, punya korelasi dengan Tuhan. Oh, ternyata waktu mata kita tertuju kepada Yesus, fokus kita selalu pada Yesus, itu membuat kita memiliki jaminan kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Bayangkan kalau Anda misalnya mau ajukan kredit ke bank, tapi yang mendampingi dan menemani Anda ke bank itu adalah Pak Jokowi. Wah, bagaimana respon mereka? Pasti cair kredit Anda, karena yang mendampinginya. Nah, yang mendampingi kita ini sekarang dalam hidup kita setiap hari adalah Raja segala raja. Jalilah kedekatan dengan dia, fokuslah kepada dia, supaya engkau nggak salah reaksi, tutur kata kita nggak salah reaksi, omongan kita dengan pasangan kita, dengan jemaat kita, dengan orang lain, dengan masyarakat, itu sosmed kita, itu membangun. Karena mau kita kepada Tuhan Yesus, kita nggak menjadi pribadi yang ngomong sembarangan, hidup sembarangan, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan selalu ingat sama Tuhan untuk mencegah segala kekecewaan yang terjadi dalam rumah tangga, pelayanan, juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku melayani Engkau, hidupku berkenan kepadamu. Dan saya percaya, sekeras apapun kehidupan saudara, ketika engkau fokus kepada Yesus, sama kayak eskavator ini, menghancurkan semua yang keras di sekitarnya. Demikian juga Yesus akan menghancurkan semua yang hatinya keras, semua yang mempersulit saudara, semua yang mengecewakan saudara dengan kuat kuasa kasih-Nya yang luar biasa. Itu makanya Bapak Ibu, fokuslah hidup saudara kepada Yesus. Maka usahamu, rumah tanggamu, bahkan kesehatanmu akan diberkati dan ditolong Tuhan selalu. Hidup kita tidak akan pernah ada komplain, nggak akan pernah ada gerutu. Tapi itulah bagian yang terbaik yang nggak akan pernah diambil daripada hidup kita sampai ada kekekalan nanti. Terus berkati, selamat memiliki kehidupan fokus pada Yesus. Doa saya selalu menyertai saudara. Shalom, haleluya. Sampai akhir hidupku, tetap ku setia sampai akhir hidupku.